warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Priscilla Mendropa. Saya dari kelompok 9. Di sini saya sebagai moderator. Kelompok kami membahas tentang materi teks laporan, yang mana disusun oleh Nurbaiti, saya sendiri, dan Hanifah Tami Meliana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi laporan. Pengertian laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Pada dasarnya, fakta yang disajikan itu berkenan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan, berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor. Dilihat, didengar, dan dirasakan sendiri ketika si pelapor telah melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Nurbaiti. Baiklah, saya akan bacakan tentang teks laporan. B. Jenis-jenis laporan. 1. Laporan berdasarkan waktu. A. Laporan berkala adalah laporan dibuat secara periodik atau rutin dan jangka waktu tertentu. Laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Contoh laporan kehadiran karyawan. B. Laporan insidental adalah laporan yang dibuat apabila diperlukan. 2. Laporan berdasarkan bentuk. A. Laporan berbentuk surat adalah laporan yang dibuat secara tulis dalam bentuk surat, isinya antara 1 sampai 4 halaman. B. Laporan berbentuk naskah adalah laporan disampaikan dalam bentuk naskah, baik secara pendek maupun panjang. C. Laporan berbentuk memo, laporan yang menggunakan memo. 3. Laporan berdasarkan penyampaian. A. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan secara langsung. B. Laporan tulis adalah surat naskah dan memo. Laporan visual adalah laporan yang disampaikan penglihatan. 4. Laporan berdasarkan sifat. A. Laporan biasa adalah laporan yang isinya bersifat biasa dan tidak rahasia, sehingga jika laporan terbaca oleh orang lain tidak menimbulkan dampak negatif. B. Laporan penting adalah laporan yang isinya bersifat penting dan rahasia. 5. Laporan berdasarkan isinya. A. Laporan informatif. B. Laporan rekomendasi. C. Laporan analisa. D. Laporan kelayanan. D. Laporan pertanggungjawaban. Teknik penyusunan laporan. 1. Pendahuluan. Pada pendahuluan disebutkan tentang A. Latar belakang kegiatan. B. Dasar hukum kegiatan. C. Apa maksud dan tujuan kegiatan. D. Ruang lingkup isi laporan. 2. Isi laporan. Bagian ini dimuat dalam segala sesuatu yang ingin dilaporkan. A. Jenis kegiatan. B. Tempat dan waktu kegiatan. C. Petugas kegiatan. D. Persiapan dan terencana kegiatan. E. Peserta kegiatan. F. Pelaksanaan kegiatan menurut bidang, urutan waktu pelaksanaan, urutan fakta atau datanya. G. Kesulitan dan hambatan hasil kegiatan. H. Kesimpulan dan saran penyampaian kegiatan yang akan datang. 3. Penutup. Pada kegiatan itu ditulis ucapan terima kasih kepada yang telah membantu penyelenggaran kegiatan itu dan meminta maaf bila ada kekurangan-kekurangan, juga dengan maksud apa laporan dibuat. Baiklah, cuma itu yang bisa saya sampaikan tentang teks laporan. Selanjutnya, hal-hal yang dilaporkan. Yang pertama, hal yang dapat dilaporkan dalam laporan lisan antara lain berupa fakta, keadaan, peristiwa, dan rangkuman. Contoh fakta yaitu Presiden Indonesia saat ini Susilo Bambang Yudhoyono.
Contoh keadaan, menurut informasi Biro Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia yang perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki. Contoh peristiwa, tadi pagi terjadi kecelakaan di depan rumah kami. Contoh rangkuman, setidaknya dapat diketahui bahwa setiap tahun Presiden RI memberi amnesti kepada para narapidana. Yang kedua, bentuk laporan lisan. Pada hakikatnya, format laporan lisan sama dengan laporan tertulis. Bedanya terletak pada proses penyajian. Yang ketiga, jenis tuturan. Jenis tuturan atau laporan lisan dapat disajikan dengan metode yang pertama, naratif, yaitu laporan yang menyampaikan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar pembaca atau pendengar seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan. Yang kedua, deskriptif. Laporan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca atau pendengar merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Yang ketiga, ekspositoris, yaitu laporan yang menggambarkan sejumlah pengetahuan atau informasi agar pembaca atau pendengar mendapat informasi dan pengetahuan dengan secara sejelas-jelasnya. Yang kesembilan, urutan penyelesaian masalah, misalnya melaporkan kemacetan lalu lintas jalan raya. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Saya akhiri.